Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Guru Baru Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi pada video ini kami akan membahas pembahasan soal mengenai matematika dan pengayaan. Biasanya matematika dan pengayaan ini muncul di tes SBMPTN. Biasanya keluar juga di matematika ini ya, matematika IPA ya. Atau mungkin dulu matematika Saintek lah. Juga keluar di ujian mandiri, OSN dan CPNS. Oke, gimana sih matematika dan pengayaan itu? Kita langsung lihat ke soal. Di sini tuh soal yang pertama ya, hasil dari akar 4 kuadrat dikali 2 pangkat 4 dikali 12,96 sama dengan. Jadi ini mungkin kalau dari segi bentuk soalnya mudah ya, tapi kita harus jeli dan perlu waktu yang sangat cepat. Jawabannya adalah, oke, yang pertama sebut dulu, A sama 8, B 12, C 22, D 24, E 32. Jawabannya adalah D 24. Gimana caranya untuk mengetahui jawabannya ini? Kita lihat pembahasannya. Kita ketahui akar dari 4 kuadrat di sini, dari 4, akar dari 4 dikali 2 pangkat 4 dikali 12,96. Kalau kita sederhanakan seperti ini. 4 sendiri kan kalau kita sederhanakan itu 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 kalau kita sederhanakan itu 2 pangkat 4. Kenapa kita sederhanakan jadi pangkat 4? Karena di sini akar 4. Seperti itu. Jadi kalau kita sederhanakan 2 pangkat 4 per 4, 2 4 per 4, 6 pangkat 4 per 4, teman-teman kan sama dengan 1 ya, 2 pangkat 1 ya. Jadi sama dengan 2 kali 2 dikali 6. Jadi jawabannya 24. Seperti itu. Jadi cara cepatnya seperti itu teman-teman. Jadi kita pahami dulu akarnya ini akar berapa, kita sederhanakan dulu. Kenapa kita sederhanakan? Karena nilainya itu, hasilnya itu, atau pilihan jawabannya itu bilangan bulat, tidak ada akarnya lagi. Otomatis kalau ketika akarnya itu 4, kita harus sederhanakan yang di dalamnya ini menjadi 4 pangkatnya, biar bisa dibagi 4 seperti itu. Oke, lanjut soal yang kedua. Desa Durian Runtuh akan mengirimkan satu tim sepak bola berjumlah 14 pemain. Berapa banyak susunan yang berbeda yang mungkin dimainkan dalam setiap permainan? A 254, B 364, C 375, D 426, E 476. Jawabannya adalah B 364. Gimana caranya? Jadi kita tahu ya, tim sepak bola itu jumlah pemain yang dimainkan itu di lapangan 11 ya, kalau kita tahu ya, 11 pemain. Tapi di sini tuh satu tim mengirimkan 14 pemain. Nah, sedangkan yang dipakai atau digunakan di lapangan tuh 11 pemain. Gimana cara pelatih atau Desa Durian itu menyusun dari 14 pemain menjadi 11 pemain? Peluangnya gimana? Seperti itu. Caranya seperti ini. Di sini tuh biasanya digunakan itu kalau kita lihat belajar matematika di SMA itu namanya peluang kombinasi matematika. Rumusnya gimana sih peluang kombinasi? Jadi seperti ini. C n R sama dengan n faktorial dibagi n min R faktorial dikalikan R faktorial. Jadi itu kalau sederhanakan ya, n itu jumlah pemain. Jadi jumlah pemain yang dibawa semuanya. Jadi semuanya lah pemain atau bilangan, semua bilangan yang ada di situ. Sedangkan R itu yang digunakan, bilangan yang digunakan, atau pemain yang digunakan. Kita ketahui dari soal, N-nya itu kan 14 ya. Sedangkan R-nya adalah 11 pemain, karena tim sepak bola 11 orang. Jadi kalau kita jabarkan di sini 14 faktorial per 14 min 11 faktorial dikalikan 11 faktorial. Kalau kita sederhanakan itu 14 faktorial per 3 faktorial dikalikan 11 faktorial. 14 faktorial kalau kita sederhanakan itu 11 faktorial dikalikan 12 kali 13 kali 14. Karena di bawah sama-sama 11 faktorial kita coret. Jadi kita juga bisa mencoret 3 faktorial kan sama dengan 6 ya. 12 bagi 6 itu 2. Jadi hasilnya 2 kali 13 kali 14. Itu sama dengan 364. Jadi jawabannya lah 364. Jadi seperti itu teman-teman jawaban penyelesaian soalnya. Oke, lanjut soal yang ketiga. Febri menuliskan 6 angka berurutan di papan tulis. Kemudian Febri menghapus 1 angka, sehingga jumlah angka yang tersisa sama dengan 2016. Maka nilai angka yang dihapus tersebut adalah A402, B412, C440,
D405, E407. Jawabannya adalah 405. Gimana caranya? Kita lihat ya. Febri menuliskan 6 angka berurutan. Jadi itu ada 6 angka ya, ada 6 bilangan lah. Misalkan kita jabarkan itu A, B, C, D, E, F. Di sini menyatakan berurutan, otomatis kan misal A itu nilainya 2, otomatis B 3, C 4, dan seterusnya. Itu berurutan. Dimisalkan saja ya, pemisalan pertama. Kemudian Febri menghapus satu angka. Jadi dari ke-6 angka ini, Febri itu menghapus salah satunya, entah itu B atau D atau C atau yang lain-lain. Sehingga jumlah angka yang tersisa sama dengan 2016. Jadi kalau Febri menghapus satu, kan sisa 5 ini, sisa 5. Jadi sisa 5 angka ini itu 2016. Oke, berarti kan 5 angka itu sama dengan 2016. Jadi pada soal di sini teman-teman tidak perlu bingung atau mikir rumus atau apa, kita pakai logika saja. Jadi kan yang diketahui di sini kan itu jumlah angka yang tersisa, misalnya 5 angka sama dengan 2016. Kita ketahui angka-angka tersebut itu berurutan, otomatis kan cuma selisihnya 1 ini. Antara A dan B, C, D, otomatis kan selisihnya 1. Berarti kan selisihnya sangat kecil. Jadi kalau kita lihat 5 angkanya itu sama dengan 2016, kita bagi saja 2016 bagi 5. Otomatis 2016 bagi 5 itu sekitar 400-an. Karena 2000 itu kan kalau kita bagi 5 itu kan 400-an ya. Jadi angka-angkanya itu pasti 400-an. 400 kali 5 itu kan 2000. Nah, sisa sekarang kita tinggal 16-nya. Nah, di sini tuh 16 itu komponen atau kondimen yang lain. Jadi kalau kita dapat simpulkan A, B, C, D, E, dan F itu semuanya itu angka 400. Tapi beda satu angka. Nah, bedanya itu kalau kita jumlahkan itu hasilnya 16. Kecuali yang dihapus ya. Kalau ditambah yang dihapus itu di atas 16 pastinya. Nah, tugas kita itu mencari nilai angka yang dihapus. Gimana caranya? Kita lihat ya. Kita fokus yang 16. Kita ketahui kalau setiap angka itu pasti 400. Kita lihat yang 16. 16 dari 5 angka. Nah, silakan teman-teman pikirkan. Angka yang selisihnya 1 dan berurutan hasilnya 16. Nah, otomatis kan kita lihat dari angka pertama sampai 6 angka. Misalkan nih, angka pertama di angka A, B, C, D, E, F. Nah, di sini kan 16 ya. 16 untuk 5 angka. Nah, di sini kan berurutan otomatis kan beda 1 ya, 1 antara B dan A, C dan B, D dan C, dan seterusnya. Otomatis kan nilai yang paling kecil ada di A. Nilai yang besar itu F. Kalau kita sistem coba-coba, misalkan coba trial error ya. Kalau kita coba nilai terkecil itu adalah 1, otomatis di sini kan nilai terbesarnya 6. Kalau kita coba nilai terkecil 0, nilai terbesarnya itu pasti 5. Kalau kita lihat nilai terkecilnya itu 2, nilai terbesarnya itu pasti 7. Silakan teman-teman coba. Kita tambahkan misalkan yang pertama ya. 2. Karena berurutan 3, 4, 5, 6. Kita tambahkan 1, 2, 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 6, 21. Di sini 21. Kita coba yang kedua, 0 sampai 5. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah
5, 15. Jelas ini tidak mungkin, karena ke jumlah 6 angka aja itu sudah 15, lebih kecil dari 16. Jelas ini tidak mungkin, kita coret. Nah, gimana yang ketiga? 2 dan 7. Otomatis kan di sini 3, 4, 5, 6, dan 7. Kalau kita jumlahkan, 2 tambah 3, 5, tambah 4, 9. 9 tambah 5, 14. 14 tambah 6, 20. 20 tambah 7, 27. Lebih dari 16. Jadi kemungkinan itu ada di 21 dan 27. Nah, kalau kita ambil angka yang dikurangi 27 dan 16, teman kan sisanya selisihnya ada 4 tambah 7, 11 ya. 27 bandingkan 16. 27 dikurangi 16. 16 ini kan 5 angka. 27 itu kan 6 angka. Kalau kita kurangi 27 kurangi 16, itu kan selisihnya 11 ya. Apakah mungkin satu angka itu 11? Sedangkan di sini itu nggak ada 11. Jadi jelas ini tidak mungkin. Gimana yang 21? 21 ini kan total dari 6 angka. 16 itu total dari 5 angka. Kita kurangi 21 kurangi 16. Itu berapa? 5. Nah, 5 ini ada di angka-angka tersebut gak? Ternyata ada. Nah, jadi angka yang hilang itu, angka terakhir itu 5. Ditambahkan 400. Jadi jawabannya adalah 405. Seperti itu. Oke, lanjut soal yang keempat. Jika log XY per log W sama dengan 2 dan log W per log Y sama dengan 1/4, maka nilai X log W adalah titik-titik A setengah, B 1/4, C min setengah, D min 1/4, E 3/4. Jawabannya adalah C min setengah. Gimana caranya? Log XY per log W sama dengan 2. Kalau kita balik, kan ini pembagi ya, sama-sama 10 log ya. Ini kan 10 nih log XY per log W. Kita balikan saja W log XY. Jadi log W itu kalau kita naikkan jadi W log 10 dikalikan 10 log W. Karena sama-sama 10 jadi W log XY sama dengan 2. Seperti itu. Selanjutnya kita pisah. W log XY sama dengan W log X plus W log Y sama dengan 2. Seperti itu. Sedangkan narasi yang kedua, itu log W per log Y sama dengan 1/4. Kalau kita balik, log Y per log W sama dengan 4. Jadi, W log Y sama dengan 4. Kita dapat nilai W log Y sama dengan 4. Kita masukkan ke sini. W log X plus 4 sama dengan 2. Jadi, W log Y ini kan 4 nih. Masukkan 4 sini. Otomatis, W log X sama dengan min 2. Yang kita cari apa sih? X log W. Di sini W log X. Otomatis kita balikkan saja. X log W sama dengan min setengah. Karena tinggal kita balikkan. Jadi jawabannya lah min setengah. Lanjut soal yang kelima. Jumlah 101 bilangan genap berurutan adalah 1, 3, 1, 30. Jumlah 3 bilangan terkecil yang pertama dari bilangan genap itu adalah A93, B94, C95, D96, E97. Jawabannya adalah D96. Jadi kalau jumlah 101 bilang genap, jadi bilang genapnya itu berurutan jumlahnya 101. Otomatis kan kalau selisih antara bilangan genap 1 dengan yang lain itu kan bedanya cuma 2 ya. Jadi misalkan yang genap pertama sama bilangan genap kedua itu kan pasti cuma selisihnya itu 2. Misalkan 2 dengan 4 itu kan 2. 4 dengan 6 itu kan 2. Seperti itu. Jadi di sini tuh pakai rumus dari aritmetika. Sn n per 2, 2A plus n min 1B. Pada soal di sini kita ketahui S101, jadi jumlah 101 bilangan. Ini ketahui 1, 3, 1, 30. Kita masukkan N-nya 101, otomatis 101 per 2 dikalikan 2A plus 101 min 1, N-nya 101 dikalikan B. B-nya itu 2. Kenapa 2? Karena genap. Selisihnya pasti 2. Lanjut, sedangkan S101 itu kan 13130 nilainya. Jadi 13130 sama dengan 101 per 2 dikalikan 2A dikalikan 100 kalikan 2. 2-nya sama-sama coret. Jadi 13130 sama dengan 101A plus 101 kali 100. Jadi A sama dengan 30. Jadi kita dapat nilai A atau suku pertama dari bilangan genap. Otomatis kan suku keduanya kita tinggal tambahkan 2.
32, suku ketiga 34, dan seterusnya sampai ke 101 bilangan genap. Yang kita cari apa? Jumlah 3 bilangan terkecil yang pertama. Jadi S3. Jadi S3 itu kan U1 tambah U2 tambah U3. Jadi rumusnya adalah S3 sama dengan 3/2. Tetap pakai rumusnya di sini. 2 kali 30 plus 3 min 1 kali 2. S3 3/2 kalikan 60 karena 2 kali 30 plus 4. S3 sama dengan 96. Jadi jawabannya adalah 96. Oke teman-teman, sekian video pembahasan soal kali ini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Silakan share, like, dan komen, dan tentunya subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa membahas soal-soal dan tetap istiqomah untuk membagikan ke teman-teman semuanya agar kita semua saling belajar dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.